selamat pagi God Lovers. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan rasakan hadirat-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Raja kami. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang betapa pentingnya mendekat kepada Allah, yang akan sama-sama kita baca di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Alasan mengapa kita harus mendekat kepada Allah. Yang pertama, kita dengan mendekat kepada Allah pasti akan mendapat kekuatan untuk menanggung segala perkara-perkara yang kita alami dalam kehidupan kita. Apakah itu masalah atau perkara sakit penyakit, perkara ekonomi, pergumulan hidup, keluarga, anak-anak, dan dalam segala hal.
Sebagaimana Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia artinya kita selalu dekat kepada Tuhan, bahkan selalu hidup di dalam Dia, di dalam kuasa-Nya, sehingga kita dapat menanggung segala perkara, mendapat kekuatan untuk menanggung segala perkara. Dan yang kedua, kita akan merasa tenang. Sebagaimana ayat 2a dalam Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tahu dalam hidup kita banyak dekat dengan berbagai hal. Apa yang kita dekati? Keberadaan sekeliling kita, apakah itu harta, kuasa, apapun yang ada sekeliling kita. Mungkin secara manusia, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada kehidupan kemapanan atau uang yang berlebih, kita merasa tenang, tetapi tidak. Banyak orang karena uang mengalami berbagai macam kesukaran. Banyak orang karena kekuasaan juga banyak mengalami kesukaran. Atau orang merasa banyak teman, ya di situ juga banyak sekali kesusahan. Tetapi ketika orientasi hidup kita hanya dekat kepada Allah, disitulah kita merasa tenang. Mengapa? Karena dengan dekat kepada Allah, kita dapat menguasai segala hal. Kita merasa ada sesuatu yang memberi kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita merenungkan kasih dan kuasa-Nya, disitulah kita mempunyai kuasa untuk dapat menaklukkan segala apa yang ada sekeliling kita yang membuat kita dengan berbagai-bagai duka. Jadi dengan mendekat kepada Allah, pasti kita akan merasa tenang. Mengapa? Karena di dalam Tuhan kita akan merasa ada satu kekuatan di mana sebagai manusia kita tidak mungkin bisa menghindar dari segala permasalahan. Tapi ketika kita mendekat kepada Allah, yang kita renungkan adalah kasih dan kekuatan-Nya. Sehingga kasih dan kekuatan Allah itulah yang dapat menaklukkan segala hal yang membuat kita tidak tenang. Dan yang ketiga, kita pasti diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Ketika kita ada di dalam kasih dan kuasa-Nya, pasti keselamatan surgawi adalah menjadi bagian kita. Kita diselamatkan dari sakit penyakit, dari persoalan-persoalan yang kita hadapi sehingga kita selalu mendapatkan kemenangan. Bahkan diselamatkan dari segala perkara. Mungkin bagi orang yang bekerja, selamat karirnya. Bagi orang yang sudah berumah tangga, selamat rumah tangganya. Orang yang mengalami sakit penyakit, selamat dari sakit penyakitnya. Bahkan diselamatkan dari berbagai macam mara bahaya dan kesukaran. Tentunya dengan perjuangan. Ketika kita mendekat kepada Allah, tentunya ada satu iman yang kita pertaruhkan kepada Tuhan sehingga kita bisa diselamatkan dari berbagai macam persoalan. Dan yang keempat, pasti kita tidak akan goyah. Banyak badai kehidupan, masalah kehidupan yang menggoncang kehidupan kita. Tetapi ketika kita dekat kepada Allah, Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita, kota benteng kita, sehingga kita tidak akan pernah goyah. Sebagaimana Mazmur 62 ayat 3 mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika kita menyandarkan harapan kita, andalan kita manusia atau kekuatan kepada apa yang kita miliki, semua itu akan goyah. Tetapi ketika kita menyandarkan kehidupan kita kepada batu karang yang teguh, gunung batu itu tidak akan pernah goyah. Bahkan kapal sebesar apapun kalau bersinggungan dengan gunung batu, kapal itu yang hancur. Tetapi ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, pasti kita akan tetap teguh. Iman kita akan tetap teguh, tidak berbuat dosa, dan kita tidak akan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi alasan mengapa kita harus mendekat kepada Allah, yang pertama adalah supaya kita dapat menanggung segala perkara kita. Dan yang kedua, supaya kita merasa tenang. Yang ketiga, pasti kita akan diselamatkan. Yang keempat, sudah pasti kita tidak akan goyah di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Demikian firman Tuhan. Saya yakin pada saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, saudara yang mungkin mengalami permasalahan, apakah itu sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah di sosial masyarakat, tetaplah mendekat kepada Allah. Sebab hanya Allah satu-satunya kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan segala perkara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Melalui firman Tuhan yang kami renungkan,
kami diteguhkan dan dikuatkan kembali. Bahkan kami sudah mendapatkan keselamatan itu ketika kami boleh terus dekat dengan Allah. Segala kesusahan, kerisauan, kebimbangan, kekhawatiran lenyap dan digantikan dengan ketenangan yang abadi. Karena kasih dan kuasa Tuhan yang sudah berkuasa lebih daripada persoalan hidup yang telah menguasai kami. Terima kasih untuk kemenangan ini Bapa. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, masalah keluarga, masalah ekonomi saat ini juga. Biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan sungguh-sungguh dan tidak akan pernah menjauh lagi daripada kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan ketenangan, kedamaian, kemenangan, keselamatan, dan mereka tetap teguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk lawatan dan jamahan-Mu pada saat ini kepada jemaat atau God's lovers sekalian, sehingga mereka boleh dikuatkan dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman, sehingga mereka juga boleh diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.